Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjabarkan makalah yang kami buat dengan tema Pemikiran Kalam Ulama Modern. Untuk anggotanya ada saya, Nadine Puspita Darmayanti, dan kedua rekan saya, Sani Mulyaningsih dan Syifa Aulia. Untuk penjabarannya silakan disimak. Yang pertama ada Harun Nasution. Harun Nasution merupakan tokoh intelektual muslim yang banyak memperhatikan tentang pembaruan Islam, seperti dalam bidang teologi, filsafat, mistisme, juga hukum. Menurut Harun Nasution, memadukan wahyu dan akal merupakan cara berislam terbaik. Iman seseorang tidak dapat dikatakan sempurna jika tanpa didasarkan dengan akal. Menurut kami, hal ini merupakan pemikiran yang baik, mengingat eksistensi akal merupakan pemberian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya akal kepada manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemangku kemajuan peradaban, juga menjadi para pemikir-pemikir yang diharapkan mampu menyumbangkan gagasan-gagasan dalam memilih jalan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ridhonya. Sani Mulyaningsih akan melanjutkan pembahasan mengenai pemikiran kalam ulama modern yakni Muhammad Abduh. Kehidupan Muhammad Abduh tidak lepas dari pengaruh Syekh Darwis yakni pamannya sebelum ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran kalam menurutnya yaitu terletak pada kedudukan akal dan juga fungsi wahyu. Menurutnya menggunakan akal adalah salah satu dasar Islam, dan menurutnya imam seseorang tidak sempurna apabila ia tidak memperhatikan atau memperpadukan antara akal dan juga agama. Prinsip yang menjadi tempat berpikir kebangkitan umat Islam terletak pada Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sifatnya universal yang di dalamnya terdapat segalanya. Oleh karena itu, menurut beliau, akal dan nalar harus digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Di samping itu, pandangan beliau tentang peranan akal, fungsi wahyu menurutnya juga sebagai penolong akal itu sendiri, guna mengetahui sifat-sifat Allah, keberadaan alam, kehidupan alam di akhirat, dan juga mengetahui cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memfokuskan pemikirannya mengenai pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai aspek pada bidang keagamaan, pendidikan, politik, dan juga peranan wanita. Menurut kami, pandangan Muhammad Abduh dalam memperjuangkan kesamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki patut diapresiasi. Melalui pemikiran beliaulah diharapkan mampu mengangkat derajat wanita, khususnya di mata kalangan umum, sebagai golongan yang berhak menampakkan keberadaannya. Kemudian pada pandangan beliau mengenai sikap zumud, bahwa perilaku tersebut kurang tepat. Perilaku yang statis dan cenderung tidak menerima perubahan merupakan perilaku yang hanya dapat menyebabkan kemunduran. Waktu terus berjalan dan perubahan pun tidak dapat kita tolak keberadaannya. Maka perubahan tersebut harus disikapi dengan bijaksana dan dengan mempertimbangkan aspek kebaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya pemikiran kalam Syahid Amir Ali. Pemikiran kalam beliau lebih kembali kepada sejarah lama untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional dan agama kemajuan. Beliau mengatakan bahwa Islam bukan membawa kemunduran, tetapi Islamlah yang membawa kemajuan. Faktor yang terpenting dalam pembaharuan pemikiran beliau yaitu mengenai kemunduran umat Islam, karena umat Islam sudah tidak mau lagi membuka ijtihad. Oleh karena itu, beliau melakukan pembaharuan tersebut guna untuk memajukan umat Islam. Pandangan beliau tersebut cukup berpengaruh terhadap umat Muslim di India, semakin menguat untuk memajukan umat Islam kembali. Pemikiran kalam Hamka. Tasawuf modern bagi Hamka adalah penerapan dari sifat qanaah, ikhlas, siap fakir tetapi tetap semangat dalam bekerja. Selain itu, seorang sufi di abad modern juga dituntut untuk bekerja secara giat dengan diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka memberi panduan dalam beretika atau bersikap bagi seorang sufi berdasarkan profesi masing-masing, seperti pada bidang pemerintahan, bisnis, dan ekonomi, serta etika akademisi yang meliputi guru, murid, dokter, dan lain-lain. Jika seorang muslim dengan profesi tersebut dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam, maka ia bisa disebut sebagai seorang sufi di abad modern. Pemikiran kalam Hamka dalam hal ini sangat baik dan memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dan apa yang diupayakan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beralih pada pemikiran kalam Hasan Hanafi.
Pemikiran-pemikirannya meliputi berbagai aspek, yaitu modernisme, fundamentalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Rekonstruksi teologi yang digagasnya sangat menarik, tentang bagaimana suatu ilmu haruslah menjadi perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Hanafi banyak menyerap dan mengkonsentrasikan diri pada kajian pemikir barat pramodern dan modern, karena ide-ide liberalisme barat, demokrasi, rasionalisme, dan pencerahan terlalu banyak mempengaruhinya. Sekian penjabaran makalah dari kelompok 12. Semoga dapat dipahami